Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi ini kita semua sehat dan bisa beraktivitas. Mudah-mudahan dengan niat yang tulus karena Allah, tidak ada kegiatan kita yang sia-sia. Semua bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Ketua PPSDV yang kebetulan baru pulang haji, infonya dari Pak Kris tadi, Ya, yang diwakili oleh Pak Sekjen kita, Pak Dr. Muhammad Setiawan. Salam Pak Kris Oke, untuk kita semua dan seluruh Kaprodi PPSDP Tinggal Pendidikan yang bergabung dalam PPSDP yang kemungkinan hadir pada pagi ini, yang saya hormati pula. Dan yang saya banggakan ini biasanya lebih banyak teman-teman mahasiswa yang ikut bergabung pada setiap seminar yang kita adakan secara rutin ini. Saya berterima kasih karena sebenarnya sudah Mei sudah dihimbaukan oleh Pak Kris, tapi bulan Mei terlalu padat jadwal, akhirnya saya minta pada bulan ini. Alhamdulillah sudah terlaksana pada hari ini, meskipun saya tidak bisa jamin apakah sesuai yang kita harapkan atau tidak. Eh, Baik para peserta yang dirahmati Allah yang saya hormati, juga tadi profil singkatnya itu yang berapa tahun lalu sebenarnya. Jadi, jadi mungkin sudah tidak sesuai dengan kondisi yang sekarang. Termasuk kaprodinya sebenarnya alhamdulillah saya sejak bulan lalu sudah diganti dengan Pak Profesor Dr. Aris Munandar di UNM. Sebenarnya sudah 2 tahun lalu sudah stop, tapi oleh Pak Rektor yang lama tetap dipasang untuk ini karena sudah pensiun pada 2022. Jadi sekarang umur saya sudah 72 tahun, alhamdulillah. Sudah saya Alhamdulillah. pada umur yang sangat tinggi sebenarnya. Em, itu demikian pula yang seperti hebat sekali tadi disampaikan oleh pemandu acara, itu sudah lewat, itu sudah lama, itu ke India, ke Amerika, ke Australia sudah lewat. Tapi mudah-mudahan bisa kita berbagi dengan beberapa hal dari pengalamannya. Jadi mungkin pengalaman saya lebih banyak karena umur lebih panjang, lebih tinggi. Walaupun ilmu mungkin lebih tinggi Bapak Ibu yang peserta sekalian. Eh ya, kali ini saya diberi amanah oleh Pak Kris untuk membawakan satu topik yang gampang-gampang masuk saya kira ya, karena ada kata mudah di depannya ya. Mudah menyusun proposal disertasi penelitian pengembangan dalam bidang pendidikan. Nah, kata mudah itu sangat relatif sekali ya. Jadi, nah, mudah-mudahan sudah ini bisa dapat mudah, tapi kalau lebih sukar jangan dimarahi saya ya. Jadi, nanti kita cari saya kira beberapa alternatif yang bisa memudahkan betul untuk bisa menyusun proposal ya. Saya proposal ini bahkan nanti bisa diskusikan juga bagaimana sih sampai akhir pengembangan itu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ya, sebelumnya mungkin bisa sekedar sharing saja bahwa eh, mengapa penelitian pengembangan, ya, itu saya melihat trennya di UNM itu, di UNM ini, selama beberapa tahun terakhir itu boleh dikata lebih 80% mahasiswa itu mengambil penelitian pengembangan. Saya tidak tahu alasannya. Mungkin karena barangkali langsung kelihatan produknya. Padahal kalau disertasi kan langsung diminta produk. Kalau pengembangan itu langsung kelihatan apa sih produknya nanti. Itu yang banyak di ini, dan saya melihatnya mungkin tidak mudah karena rata-rata ini, Muhammad, saya cerita dulu kondisi yang saya alami selama ini. Biasanya waktu jadi kapro di beberapa tahun itu, waktu kuliah itu lancar-lancar saja. Rata-rata juga grade-nya tinggi-tinggi. Malah rata-rata ada yang dapat bulat dia punya nilai. Dan itu kan paling 1-2 semester. Tapi ketika menyusun disertasi, itu jadi persoalan. Sampai 4-5 tahun belum selesai.
Nah, ini apa yang dikerja selama itu? Nah, ini yang mungkin barangkali bisa terpecahkan nanti karena rata-rata kan saya lihat ini mahasiswa sama Mas saya fokuskan itu bukan pada perkuliahan hambatannya untuk selesai dokter, tapi pada waktu menyusun disertasi. Nah, itu ya. Jadi ini. Jadi mudah-mudahan nanti bisa kita apa ya berbagi eh, bagaimana sih mungkin bisa kita menuliskan atau membuat suatu proposal yang ya tidak perlu terlalu ideal, tapi bisa diselesaikan. Karena kadang-kadang juga terlalu terlalu ideal sekali, tapi tidak selesai-selesai. Nah, itu. Sampai ada pernah tanya, bagaimana disertasi yang paling ideal? Dijawab oleh direktur pasar kami yang dulu, dia bilang yang paling ideal itu kalau dia ditandatangani oleh promotor. Nah, itu ideal itu, karena dia selesai. Nah, jadi barangkali ini satu hal bahwa karena ketika saya tanya kenapa tidak selesai, bukan karena tidak bisa, hanya karena tidak dikerja. Ya, tidak dikerja. Jadi ini mungkin kunci pertama ini. Untuk muda itu, Bapak, Ibu, teman-teman, terutama mahasiswa, eh, dikerjakan. Itu kuncinya yang pertama saya kira, sebelum kita bahas isinya. Dikerja, apapun juga dikerjakan. Karena kalau itu sudah dilakukan, maka insya Allah itu akan berjalan dengan apa ya, sesuai dengan iramanya itu dan bisa selesai. Tapi kalau tidak dikerja-kerja itu agak repot sekali. Ya kadang-kadang saya tunggu kenapa sudah 6 bulan ini lah beritanya nih masuk kemana ini. Nah, malah kadang-kadang saya telepon, wah ini Pak, tapi tidak pernah dikerja disertasinya. Nah itu barangkali kendala pertama teman-teman sekalian adalah, nah bangkitlah, kerjakan itu, ya, kerjakan. Karena kalau itu dikerja itu sudah langkah mudah sudah mulai masuk ke hal yang ya mudah untuk apa menyelesaikan disertasi. Sekali lagi, mungkin juga tidak perlu terlalu sangat ideal sekali bahwa inilah yang terbaik. Jangan jadi yang terbaik, berbuat saja yang baik. Nah, insya Allah itu akan bisa lebih cepat ya. Eh, kan ada juga pengalaman begini, Mas, saya masih cerita lagi. Ada beberapa mahasiswa itu malah ganti-ganti judul, terlalu banyak yang dipikir. Datang pertama lain, datang beri lain lagi. Ini Anda menulis yang mana gitu? Nah, itu teman-teman sekalian yang mahasiswa, jadi fokus pada apa yang bisa dilakukan dan itu bisa diselesaikan dengan baik. Nah, saya kira itu sedikit pengantar pengalaman saya untuk berbagi dan izin saya mau eh, berbagi layar untuk bahan diskusi ya, untuk bahan diskusi saja nantinya di eh, webinar ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah kelihatan. Jadi ini eh, saya perbesar. Saya kira bukan hal yang baru karena pasti sudah biasa kita kerjakan atau sudah biasa kita lakukan terutama mahasiswa juga apalagi para mahasiswa ini walaupun namanya mahasiswa tapi rata-rata kalau di tempat kami itu rata-rata dosen dan guru. Jadi saya kira bidang penelitian tidak ada yang apa yang asing bagi kita semua. Nah, karena topiknya diarahkan oleh Pak Kris ke proposal, saya pilih juga proposal disertasi untuk penelitian pengembangan ya. Nah, untuk definisi saya kira ini tidak perlu ya barangkali ini sekedar nampilkan salah satu karena kalau kita bicara definition itu banyak sekali. Nah, ini salah satu di antaranya bahwa untuk penelitian dan pengembangan pendidikan itu adalah eh, ini penting. Kenapa? Karena untuk meningkatkan pendidikan, mengidentifikasi masalah, menghasilkan pengetahuan baru, dan mengeksplorasi solusi yang efektif. Ya. Itu salah satu definisi yang saya simpulkan dari beberapa definisi yang ada. Nah, itu untuk pengertiannya. Ya. Nah, kemudian untuk tujuannya, kenapa dah kita lakukan penelitian pengembangan pendidikan? Nah, ini ada tujuan juga saya adaptasi dari beberapa referensi yang ada. Jadi eh, tujuannya adalah untuk pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu yang pertama saya kira. Apapun saya kira model pendidikan atau pengembangan pendidikan yang kita lakukan itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tentu saja ya pencapaian hasil belajar siswa serta mengembangkan inovasi dan model pendidikan yang lebih baik. Makanya teman-teman sekalian, hampir semua
mahasiswa yang membuat rancangan disertasi dalam penelitian pengembangan pendidikan itu berkisar di sini. Ada yang perbaiki proses pembelajarannya, ada yang mengembangkan medianya, ada macam-macam ya. Tapi semua sarannya adalah ke sini. Ya, mengembangkan proses pembelajaran, hasil belajar serta pendidikan yang lebih baik ya, inovasi yang lebih baik di ini apalagi level S3 ya memang kan dituntut di situ yang di bagian akhir ini. Harus ada inovasi-inovasi baru dalam pendidikan yang dianggap lebih baik ya, lebih baik. Nah, untuk memudahkan barangkali saya mulai saja. Jadi proposal itu kan hanya 3 bab saja. Jadi pendahuluan, kajian pustaka, dan metode penelitian. Kan itu. Ya, ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, eh, pendahuluan. Nah, ini saya kira hanya acuan saja yang bisa saya berbeda-beda di setiap perguruan tinggi ya. Karena biasanya kita mengikuti gaya selingkun dari setiap perguruan tinggi itu. Kalau di UNM itu di panduannya menggunakan ini pendahuluan. Jadi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan yang E-nya spesifikasi penelitian itu semua tidak di panduan kami. Itu saya nambahkan masuk dengan Asdir satu almarhum bahwa mungkin kalau pengembangan perlu spesifikasi penelitian di akhir daripada bab 1 supaya kita bisa membentuk bayangan bagaimana sih khususan penelitiannya itu. Kalau misalnya dia menemukan produk, bagaimana bentuk produknya dalam bayangan dia bagaimana. Ya. Tapi pada waktu menyusun laporan nanti, laporan hasil penelitiannya kita sudah buang spesifikasi ini karena nanti akan ada di bab 4 di pembahasan. Tapi di proposal karena kita belum ada masuk di pembahasan, maka kita pasang di sini sebagai penelitian. Tapi itu alternatif saja ya, alternatif saja. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya pasang ini tapi sebenarnya yang paling utama adalah yang pertama tadi di latar belakang penelitian ini. Karena untuk penelitian pengembangan itu ya banyak pakar mengatakan harus kuat di latar belakangnya. Jadi walaupun sebenarnya ini akan di apa ya banyak dibahas pada waktu eh, apa itu ya gagasan awal dalam disertasi, tapi di proposal mesti diperkuat lagi karena latar belakang itu akan menentukan untuk selanjutnya ya ke belakang kepada metodenya. Nah, baik izin saya kita coba lihat latar belakangnya ini mungkin yang barangkali dapat kita berbagi untuk bagaimana membuat latar belakang masalah yang lebih baik untuk penelitian pengembangan ya. Nah, saya sering menggunakan istilah ini ya untuk membuat latar belakang yang baik ya. Kita minimal menggunakan 3 hal ini ya. Jadi ada 3 pertanyaan mendasar yang harus kita angkat untuk membuat latar belakang yang baik ya. Nah, yang pertama adalah what ya. Jadi ada apa sebenarnya? Ini yang kadang-kadang biasa kita uh, kurang perhatikan. Padahal sebenarnya untuk dasar pengembangan harus ada dulu apa sih yang terjadi. What happened in your school misalnya, or in your environment. Apa yang terjadi di sekitar Anda. Ini saya kira yang pertama sekali harus ada. Kalau kita ingin membuat satu penelitian pengembangan. Jadi harus ada sesuatu yang kita lihat yang mungkin secara faktual, secara empirik dan secara teori mungkin itu bermasalah ya, bermasalah. Nah, makanya latar belakang masalahnya di sini ya, di sini masalahnya. Nah, ini yang pertama, teman-teman sekalian, para peserta yang saya hormati, harus kita tahu dari awal apa sih masalahnya. Ini kadang-kadang eh, banyak ini pengalaman ya, mahasiswa yang saya uji disertasinya pada suatu proposal, saya tanya, masalahnya apa? Itu masih ribet sekali. Tidak tahu apa sih masalahnya? Padahal kita berangkatnya dari situ, ya, dari masalah itu. Apa masalahnya? Nah, masalah ini, Bapak Ibu, adalah kondisi yang kita lihat di lapangan yang mungkin ya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Hanya saja, nah ini tambahannya, itu harus didukung oleh data, ya, data ya ya secara faktual kenyataan ada di lapangan
mungkin secara kajian empirik juga bisa kita lihat hasil-hasil penelitian terdahulu bahwa memang itu bermasalah. Masalah. Nah, kalau itu sudah jelas, ya, saya izinlah kepada yang kedua, jelas sekali masalahnya, maka yang kedua tanya lagi, why it happened? Kenapa itu terjadi? Kenapa terjadi? Apa penyebabnya itu? Nah, kalau ditahu penyebabnya, nah tentu bisa kita melakukan yang ketiga. Bagaimana mensolusi itu? Mensolusi itu. Nah, ini seringkali saya ulangi kebetulan saya beri kuliah juga dalam mata kuliah ini, bahwa tiga hal inilah yang harus ada betul pada latar belakang penelitian kita. Nah, saya ulangi, fenomena kondisi apapun yang terjadi yang kita anggap itu kurang tepat atau perlu mendapatkan penyelesaian, kemudian kita harus tahu kenapa terjadi seperti itu, lalu bagaimana kita membuat solusinya, ya solusinya. Nah, jadi misalnya ya, ya kadang-kadang begini, pengenal model titik-titik untuk meningkatkan titik-titik di level titik-titik misalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya seperti itu maka jelas sekali itu. Makanya di judul biasanya kelihatan itu, kelihatan apa yang menjadi masalahnya, kenapa itu terjadi dan solusinya apa, solusinya apa. Nah, ini saya kira yang apa yang perlu mungkin dicermati oleh kita semua pada waktu awal menyusun draft proposal untuk penelitian pengembangan ya, pengembangan. Sebentar kita diskusikan kalau masalah itu, mungkin ada yang nanya sebentar dengan masalah ini. Ah, ini juga boleh ditambahkan misalnya kapan, where, and who, tapi itu jika diperlukan. Yang tiga ini yang di atas yang luar biasa yang harus ada ya, harus ada. Dan hampir juga pengalaman setiap tim penguji pada waktu menguji proposal pasti menanyakan ini. Masalahnya apa? Apakah benar itu terjadi? Lalu mengapa terjadi itu? Lalu kenapa solusinya model misalnya? Kenapa solusinya media? Kenapa solusinya perangkat dan lain-lain? Karena ada yang mengembangkan perangkatnya saja, ada yang mengembangkan model, ada yang mengembangkan mungkin spesifik media spesifik untuk mensolusi itu. Oke, baik. Nah, kalau sudah jelas itu kan kita buat rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang sering kita gunakan kalau di UNM ya sebagai gambaran saja. Sekali lagi itu bisa berbeda. Karena ada juga yang biasanya latar belakangnya ada lagi identifikasi masalah dulu, baru masuk rumusan masalah itu no problem. Nah, kalau rumusan masalahnya ya sebenarnya sangat simpel ya, sangat simpel ya. Jadi biasanya kita menggunakan 5 kriteria ini. Walaupun ya saya kasih warna kuning untuk yang pertama karena itu juga terjadi debatable perbedaan. Mungkin tidak perlu lagi analisis kebutuhan karena sudah ada di background study. Ya, study. Ya. Walaupun ada juga yang kuat bahwa katanya ya perlu analisis kebutuhan pertama dipertanyakan karena langkah pengembangan itu yang pertama adalah analisis kebutuhan. Kita melihat model siapapun rata-rata itu yang pertama melihat dulu tingkat kebutuhan untuk penerapan modelnya nanti. Sehingga ya dipertanyakanlah ini ya. Jadi ya mungkin bagaimana kebutuhannya, bagaimana modelnya, desainnya dan seterusnya. Kemudian yang tiga di bawah ini yang hampir sama semua saya lihat itu di beberapa perguruan tinggi mempertanyakan tentang kriteria apakah model itu baik atau tidak. Atau layak atau belum. Nah, kelayakannya itu biasanya menggunakan kriteria Niven, ya. Yaitu tiga ini. Apakah dia valid, apakah dia praktis atau efektif. Makanya di ruang masalah dipertanyakan itu. Apakah model ataupun desain yang dibuat itu sudah valid, apakah dia praktis atau efektif. Kalau terpenuhi ketiganya ini dianggap bahwa produk yang dihasilkan itu sudah layak digunakan dengan mengikuti kriteria Niven ini. Ya, mungkin ada juga kriteria lain yang digunakan, tapi yang sepanjang yang banyak digunakan adalah ketiga faktor ini. Nah, kemudian kalau tujuan manfaatnya, saya kira ini tidak perlu ini karena ya saya kira sudah
sangat umum sekali ya. Tujuannya ya biasanya ada kaitannya dengan rumuskan masalah tadi. Manfaatnya itu juga perlu dilihat bermanfaat untuk apa nantinya ya. Manfaat untuk apa dan terhadap siapa ya. Jadi manfaat bagi institusi, manfaat untuk siapa ya, saya kira itu nanti di dilihat ya ke arah mana manfaat daripada hasil penelitian itu. Lalu spesifikasi penelitian sekali lagi ini tidak tidak digunakan secara menyeluruh. Kami menggunakan di Makassar pada proposal karena ini akan kelihatan di sini spesifikasi ini tentang ya mungkin ya bedanya dengan penelitian yang lain karena selalu kita mengharapkan bahwa penelitian pengembangan itu akan mendapatkan suatu novelty ya, satu kebaruan dari apa yang diteliti. Oke. Nah, itu selesai sudah untuk bab 1 ya. Jadi mudah kan, tidak sampai 10 menit. Itu bab 1. Nah, baik. Nah, sekarang kita ke bab 2 ya, kajian pustaka. Ada yang kajian literatur ya, menggunakan istilah mungkin berbeda ya, tapi yang kedua itu betul mengkaji referensi yang berkaitan dengan penelitian kita. Eh, tentu yang kita kaji berhubungan dengan judul penelitian kita ya. Oh ya, saya ingat judul. Jadi judul pengembangan itu ya ada yang menyarankan bagusnya kalau selesai tadi itu, selesai what, why, and how-nya, baru dibuat judulnya. Jadi ibaratnya kalau orang akikah, nah sudah lahir baru diberi nama gitu. Tapi beri nama juga boleh ya, tapi jangan sampai menyimpan daripada what, why, and how tadi ya. Makanya ya selalu kita berikan nama sesuai dengan apa yang terkandung dengan di what, I, and how-nya tadi itu. Nah, kajian pustaka, apa yang kita kaji? Tentu yang ada di judul. Ini di judul ini ada judul contoh ini saya tampilkan. Ini judul dari seorang mahasiswa S3 dari UNY, dari Yogyakarta. Kebetulan saya penguji eksternalnya. Dan saya rasa ini satu hal yang cukup lengkap di judulnya. Ya. Jadi sebagai contoh saja, ini beliau sudah doktor ini, sudah selesai pada tahun lalu. Nah, pengembangan model pembelajaran sains, jadi model yang dikembangkan model pembelajaran sains menggunakan sains untuk meningkatkan keterampilan bicara masalah, kolaborasi, sikap dan sikap terhadap sains siswa SMP. Nah, jadi kalau dilihat judul ini Bapak Ibu, ya, sebelum saya masuk ke apa yang mau dikaji, kelihatan itu bahwa masalahnya sebenarnya adalah kemampuan pemecahan masalah kolaborasi dan sikap terhadap sains. Itu yang harus dikembangkan itu, ditingkatkan itu. Karena mau ditingkatkan maka itu jadi masalahnya ya, masalahnya. Nah, ya lalu tentu solusinya adalah model. Nah, tentu hasil kajiannya di Y-nya itu kenapa keterangan masalah kolaboratif itu di SMP rendah dan sikap sainnya juga masih rendah, itu karena model pembelajarannya itu mungkin belum pas untuk itu. Dikembangkanlah model ini dengan menggunakan etnoscience itu. Ya. Oke, nah mana yang mulai dikaji? Ya, ini juga di kajian pustaka. Saya kira ini bisa perbedaan pendapat saja ya. Ada yang mengatakan bagusnya kita mengkaji dari variabel yang akan dicapai ya, variabel terikatnya. Jadi kalau kita ikuti itu maka mungkin seperti ini. Yang pertama adalah masalah kolaboratif yang dikaji, kemudian sikapnya terhadap sains. Karena ini dua ini yang merupakan variabel yang akan ditingkatkan ya, atau yang kalau di eksperimen itu ya termasuk terikat gitu. Kemudian nanti solusinya ya model pembelajaran sains mungkin etnostim, ya maaf etnostim, sains teknologi dan seterusnya dalam pembelajaran. Kemudian nanti ini yang ini teori pendukung pendidikan penelitian, saya kira ini sangat penting. Ya, ada beberapa pakar mengatakan ya kalau perlu taruh di depan ya, karena kita adalah penelitian di bidang pendidikan.
Pengalaman saya, hampir semua mahasiswa S3 itu mempunyai background yang berbeda-beda. Berbeda. Bahkan ada yang bahasa Inggris, ada yang fisika, ada yang sosial. Nah, makanya mungkin ini perlu. Jadi dia punya grand design, grand teorinya itu harus ada yang mendukung penelitiannya dalam bidang pendidikan. Kemudian nanti penelitian yang relevan juga sangat penting sekali. Ya, ini saya lihat ada banyak versi, ya versi. Ada yang membuat malah seperti tabel-tabel itu ya, penelitian yang relevan di sebelah kiri, hasilnya apa, penelitian sendiri dia apa, dan kelihatan sekali bedanya ya, antara penelitian yang sudah diteliti orang dengan yang dia teliti sendiri. Dan kerangka pikir, itu, atau ada yang bilang kerangka konsep, terserah lah. Ya, kerangka pikir katanya kalau di eksperimen ya kerangka konsep boleh. Nah, ini adalah kerangka pikir yang kita bangun dari teori-teori yang sudah kita buat. Dan yang terakhir adalah ini juga ada yang tidak perlukan ya. Jadi tapi di UNM itu kita persyaratkan mungkin bisa ada model hipotetiknya kalau dia mengembangkan model. Nah, kenapa? Karena kan tidak ada hipotesis untuk penelitiannya, tapi modelnya yang dihipotesiskan. Apakah model itu memang terbukti seperti itu atau tidak ya? Oke. Nah, ini sudah selesai 2 bab ya. Sekarang bab ketiga, metode penelitian. Nah, metode penelitian ini juga dalam penelitian R&D pengembangan ada berapa versi juga yang digunakan ya. Kalau di UNM menggunakan panduan ya pendekatan dan penelitian, lokasi dan saja penelitian, prosedur penelitian pengembangan, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analis data. Nah, ini biasa yang dibahas di metode penelitian. Dan kalau selesai itu kan proposal sampai di sini, sampai di metode penelitiannya. Nah, kalau pendekatan dan judicial saya kira ya tidak masalah. Mungkin 2-3 paragraf sudah selesai ya. Pendekatan yang kita gunakan apa, kemudian jenis penelitiannya apa. Lokasi dan subjek juga seperti itu. Nah, yang C ini ingin saya komentari sedikit ya. Prosedur penelitian pengembangan. eh, karena begini, untuk mengembangkan model yang sudah kita rancang, ya, biasanya diperlukan langkah-langkah tersendiri ya, langkah-langkah tertentu yang harus kita gunakan untuk mencapai produk akhir yang kita inginkan. Nah, banyak referensi menunjukkan bahwa kalau untuk prosedur pengembangannya itu boleh mengambil dari prosedur pengembangan yang sudah ada, Jadi itu ada banyak ya. Saya kira ini prosedur yang ada bore and goal gitu ya, borgol. Ada banyak ya, model Plum, model Eddy, 4D, Thiagarajan, Gustafson dan sebagainya. Ini eh, model-model pengembangan yang sudah baku, yang sudah dijadikan sebagai eh, kerangka dasar untuk pengembangan. Sehingga ya saya biasa menyuruh mahasiswa pilih mana yang paling sesuai dengan apa yang dikembangkan. Tetapi ya, ada tapinya. Ada juga beberapa ahli mengatakan mungkin tidak bisa langsung ngambil serta-merta begitu saja. Mungkin bisa dikaji masing-masing, prosedur ini, lalu kita mengambil langkah tersendiri. Ya boleh saja, kalau saya sih tidak ada masalah ya, masalah. Tapi mengambil langkah ini sebagai model pengembangan kita, saya kira hanya langkah saja tidak apa-apa. Asal dirujuk bahwa saya menggunakan model 4D misalnya dari Thiagarajan, nah itu no problem ya kalau menurut saya untuk prosedur pengembangannya. Ya. Kemudian ini saya kira yang penting analis datanya ya, dan ini biasanya harus ada dicantumkan di bab 3. Bagaimana kita menganalisis data yang kita peroleh sehingga bisa dikomprimasi atau ya bisa dilihat di bab 4 apakah memang dia menganalisis seperti itu atau tidak ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, eh, saya selesaikan saja ya baru kita diskusi ya, karena ini sudah selesai sebenarnya, untuk tinggal melihat kriteria-kriteria yang mau digunakan pada waktu menganalisis data ya. Nah, sekali lagi biasanya untuk
kriteria model kita itu hanya mengikuti ya model Niven ini. Nanti boleh disampaikan ke saya